Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube, kali ini saya akan membahas sesuai judul dan tema ya, yaitu cara menurunkan tekanan darah ya. Di sini ya, ini sini. Ini kalau kita lagi kena tekan di sini terasa berat ya. Jadi ini titik saraf yang di sini. Ya ini perlu dipijat ya. Dipijat ya, begini cara pijatnya. Pas di bawah ini ya. Nah, di sini ada terasa kayak berat ya. Jadi di leher kita ini terasa berat gitu ya. Jadi ya ini kanan kiri perlu dipijat ya ini. Ini yang saya pijat jempol ini. Jadi kanan kirinya perlu dipijat. Begini cara mijatnya. Nah, ini. Karena di sini pusat dan puncaknya leher itu terasa berat ya, kaku, tebal perasaannya ya, rasanya ketebal banget. Nah, di situ menyeluruh hingga sampai di bahu ya, dan kepala itu juga rasanya nyut-nyut gitu ya. Ya ini pijat area leher ya, bagian leher begini, dipijat saja gini ya, pijat, pijat terus ya, dipijat. Ya ini. Nah, ini pemijatan ini kalau lagi darurat gitu ya, artinya kita manggil tukang pijat dada bisa dilakukan sendiri ya. Bisa dilakukan sendiri, pijat dengan sendiri ya. Saya juga kalau lagi darurat itu, darurat artinya tiba-tiba, ini sistemnya di sini biasa tidak disangka-sangka tiba-tiba ya, gejalanya tidak tahu kita apa penyebabnya. Biasa kita udah kenapa ini, padahal itu efek dari kadang dari pola makan ya, bisa cuma kita tidak sadar, makanan yang tidak tahu kita tahu ya, itu mengakibatkan ini tekanan darah ya. Di sini tebal perasaannya, tebal dan berat. Nah, kalau keadaan darurat mendadak kita bisa pijat sementara dengan melakukan pijat sendiri, bisa juga. Itu juga ngaruh juga ya, dipijat sendiri ngaruh, artinya lumayan lah mengurangi beban yang perasaannya berat di leher ini, jadi berkurang gitu ya. Nanti kalau ingin selanjutnya baru cari tukang pijat gitu ya. Ini kan kalau keadaan darurat, biasanya tiba-tiba itu ya, tengah malam atau gimana gitu ya. Nah begitu, jadi bisa dilakukan sendiri. Kalau melakukan sendiri yaitu lehernya saja dipijat-pijat, sama yang dua titik tadi yang saya contohkan di atas itu dipijat, itu untuk sementara ya, bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau cara efektifnya yaitu keseluruhan ya, leher dan bahu ya, ini antara bahu ini perlu dipijat, dan sini banyak gerunjalan ya, menggerunjal otot-otot yang bergeser dari tempatnya ya, itu membuat jadi demam ya, biasa demam dan panas badan. Ini kalau ada urat-urat bergeser di sini, suhu badan biasa panas ya dan demam gitu. Ya ini di sini cari titik-titik saraf atau otot-otot yang menggerunjal, kita urut ya, kita urut. Maksud dengan tujuan agar otot itu kembali pada semula ya, karena dia bergeser dari tempatnya sehingga terasa itu capek, lesu gitu ya, bisa membuat badan lesu, capek gitu ya. Jadi perlu diurut ya, diurut ya. Ini begini caranya, pelan-pelan dari area leher sampai ke bahu, ini begini caranya teman-teman. Nah ini, nah tekan dengan beban beban kita ya di pergelangan, bisa juga atau dengan jempol ya. Nah, kalau jempol itu maksimal untuk mencari urat yang bergerunjal. Namun kalau sudah bisa kita lakukan dengan cara memijat-mijat, mencari ya urat-urat ya di sini yang menggerunjal atau yang bergeser dari tempatnya ya. Ya ini pemijatan antara leher dan bahu ya, begini terus cara mijatnya ini begini. Nah, gunakan balsam juga bisa atau GPU, terserah ya, mau pakai minyak apa saja. Walaupun pakai minyak yang hangat-hangat itu bisa juga,
Namun saya tidak ketinggalan handbody ya, karena handbody itu licin ya, licinnya dan tahan lama, jadi bagus untuk pijat. Tujuannya hanya untuk licin saja ya kalau handbody. Namun kalau minyak yang panas-panas itu bisa masuk ke otot ya, badan terasa hangat. Namun banyak juga orang yang tidak suka baunya, jadi saya tidak pernah memakai minyak gosoknya. Tapi kalau si pasien itu pengen yang hangat, saya menggunakan minyak gosok gitu ya, minyak gosok ya. Ya, ini pijatkan remas-remas kepala. Ini bagian kepala juga diremas-remas ya. Nah, dengan sentuhan tangan ya, walaupun kepala itu diremas itu lumayan juga ya, jadi darah itu lancar, aliran darah kembali lancar. Lalu bagian kening sini ya, bagian kening sini, nah kita cara mijatnya kasih dari tarik kanan ke kiri gitu ya, begini contohnya, dari kanan ke kiri, ini bagian kening. Nah kita pijat-pijat, kita tarik dari kanan ke kiri, kemudian kalau sudah nanti kita balas ya, dari ke kiri ke kanan begitu ya. Ini ya tujuannya agar aliran darah di kepala itu juga lancar. Nah kalau sudah dipijat begini, ini perasaannya plong ya, terang gitu ya. Yang awalnya remang-remang gelap itulah tuh, kalau sudah dipijat di bagian kening nanti plong, rasanya terang, cerah gitu, enak, ringan gitu ya, ringan, enak gitu ya, tidak berkunang-kunang, tidak remang-remang itu, kayak tidak berat itu ya, jadi plong rasanya kalau dipijat bagian kepala sini. Nah ini bagian kepala, nah dipijat sampai di atas begini ya, cara mijatnya begini. Nah ini agar aliran darah bagian kepala lancar ya, lancar dan aktif, tidak berhenti. Itu yang berhenti jadi membuat kita itu berat perasaannya ya, berat di kepala, kadang berkunang-kunang, kadang kayak pucat gitu juga ya, karena aliran darah berhenti, tidak lancar. Jadi perlu dipijat ini bagian kiri kanan ini ya, kalau ini kiri kanan dipijat ya, samping sini kiri kanan kita pijat, lalu kita remas-remas kepala begini. Nah ini sangat perlu ya, bagian kepala diginikan. Nah kalau sudah begini diremas begini, rasanya itu enak banget teman ya, rasanya itu ringan, plong. Kepala yang awalnya berat jadi ringan gitu ya, jadi relax ya, nanti santai, tidak berat gitu. Nah begini, ini efektif untuk menurunkan tekanan darah yang tiba-tiba datang gitu ya. Ya jangan lupa handbody-nya kalau sudah agak keset, kita kasih handbody lagi biar fresh ya. Ini dipijat begini teman-teman, dipijat bagian punggung ya. Lalu beban tubuh kita ini ya, dititikkan di pergelangan kanan, kita tekan ke bawah. Ini kita tekan ya, berat badan kita tumpukan di pergelangan tangan, lalu kita tekan ke bawah ya. Ya begini, kita tekan betul ini dengan menggunakan berat badan ya, berat tubuh kita tekankan di titik pergelangan tangan, lalu kita tekan ke bawah ini ya. Jadi terasa ya, dan ngontak sampai titik saraf ke dalam itu ya, karena saraf orang itu kadang beda-beda, ada yang artinya efektif, artinya yang peka kelihatan cepat kena, dan ada juga titik saraf itu di dalam ya. Jadi titik saraf itu orang berbeda-beda, ada yang bisa tembus, ada yang sulit tembus gitu ya. Jadi caranya begini, beban tubuh kita titikkan di pergelangan kanan, artinya mengurangi dari energi kita ya, mengurangi energi dari energi kita keluarkan, mengurangi ya, tidak harus ada tekniknya ya, jadi tidak terlalu capek gitu ya. Pijat itu harus pakai teknik ya, jadi tidak harus capek ya. Setelah itu kita pukul-pukul ya, bagian yang punggung ini, antara leher punggung ini kita pukul-pukul kiri kanan teman-teman ya.
Nah, tujuannya adalah agar aliran darah itu lancar ya. Tujuannya kita pukul-pukul begini. Kiri kanan kita pukul-pukul ya teman-teman ya. Cara mukulnya begini teman-teman. Pukul-pukul ya begini. Lakukan minimal 1 menit ya, atau 2 menit begitu. Baru kita pijat-pijat ulang ya. Kita pijat-pijat ulang. Dan kita urut lagi begitu. Nah, inilah cara ya, cara yang cara efektif ya untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Ini efektif banget, cepat ya teman-teman, cepat pulih gitu. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini dan semoga video ini bermanfaat ya untuk banyak orang gitu. Dan jika Anda suka dengan video ini, tolong beli like-nya gitu ya. Dan jika bermanfaat bisa di-share ke teman. Dan untuk semuanya, terima kasih yang selalu memberikan info seputar pijat ya. Artinya yang selalu membagikan dan nomor kami ke teman atau bos atau keluarga. Saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu sering membagikan informasi tentang seputar pijat kepada teman-teman dan banyak orang. Oke, saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton sampai akhir video, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.